Apa kabar hari ini? Karena saya percaya semuanya pasti merasakan sukacita luar biasa untuk hari Minggu, amin. Karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk datang sama-sama memuji Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapa dalam nama Yesus. Kuduskan tempat ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuduskan tempat ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nyala-nyala gereja ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali lagi Tuhan untuk menyambut hari ini, Tuhan, hari kemenangan kami Tuhan. Bersama-sama datang untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah menjalani untuk baik semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi semua karena-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih telah mempertemukan kami Tuhan. Meskipun keadaan silih berganti bergoncang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak ada batasan untuk sama-sama datang menyembah-Mu ya Bapa. Tidak Kau berkati setiap kami ya Tuhan untuk datang menyembah-Mu Bapa. Berkati setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hati kami datang Tuhan, kerinduan kami. Karena
Terima kasih, terima kasih Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk kami pergi di dalam anugerah. Tuhan, hidup kami dapat penyembahan ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau terus lebih lagi menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Yesus Tuhan. Mau lebih lagi bersorak-sorai bagimu Tuhan. Karena Kau yang layak disenangkan Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan. Hanya Kau saja yang layak ditinggikan Tuhan. Yang dipuji Bapa. Dan sekarang kami bersiap Tuhan untuk melompat. Kami mau terbang tinggi untukmu Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untukmu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Siap untuk terbang tinggi buat Tuhan, amin. Kita akan pujian, ku kan terbang.
berjalan bersama denganmu Tuhan. Ada jawaban dan kekuatan ya Tuhan. Karena langsung kekuatan kami Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami sekarang mau persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami mendengar pengarang apa yang menjadi pesan Tuhan lewat hamba-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Bila firman menjadi rema dan kehidupan kami ya Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujian ini. Selalu menopang
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tempat ini nama Yesus diagungkan, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Kemuliaan Allah turun di tempat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada kesembuhan hari ini, ada mukjizat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih setiap keberadaan hidup kami menjadi ibadah di hadapan Tuhan, ibadah yang sempurna, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu untuk kami dimampukan memahami, mengerti Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu hari ini. Hamba hanya alat dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan, kebenaran-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada hari ini. Bapak Ibu, hari-hari begitu cepat berlalu ya, tidak terasa kita ada lagi di bulan Desember. Minggu yang kedua Pak ya, minggu yang kedua. Tidak terasa Bapak Ibu, nanti habis Lebaran, Imlek, habis Imlek, habis Imlek, Lebaran. Nanti habis Lebaran ada acara-acara yang lain dan ketemu lagi Natal. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau setiap bulan Desember gereja itu diberikan waktu dalam kesepakatan itu untuk kita merayakan Natal. Di Desember itu identik dengan Natal, amin. Jadi kalau kita pergi ke mall di bulan Desember itu hiasannya pun beda, amin. Pergi ke gereja-gereja hiasannya pun beda. Intinya Bapak Ibu, Natal itu berita sukacita, amin. Jadi berita sukacita untuk dunia ini. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan, karya penyelamatan Allah itu digenapi. Itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Jadi kalau ada orang meragukan keilahian Kristus, orang mempertanyakan tentang Yesus itu Tuhan atau tidak Bapak Ibu. Nah kalau kita melihat ayat-ayat ini, nanti kita baru tahu bahwa Yesus itu hadir itu dalam kurun waktu yang panjang, itu sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bisa ditampilkan bisa saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang pertama. Demikian bunyi firman. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar
di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penterjemah Alkitab ini memberikan judul itu di dalam Ibrani ini, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Bapak Ibu, sebelum ini tiba, sebelum Yesus berbicara kepada manusia, itu Allah dulu sudah berbicara, Bapak Ibu. Yang pertama berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara dengan perantaran para nabi-nabi, Dia sudah berbicara. Dan apa sih yang dibicarakan di situ? Bapak Ibu, karya Allah terbesar selain Dia menciptakan alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, maka muncul apa? Kekaguman. Luar biasa Tuhan itu menciptakan alam semesta di mana manusia ditempatkan di dalamnya. Itu karya Allah Bapak Ibu yang luar biasa, dengan hikmatnya, hanya dengan firman-Nya semuanya diciptakan. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Kejadian itu memang sepertinya hal yang simpel gitu. Maka Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan matahari, maka Allah menciptakan bulan. Dengan majunya teknologi, saudara, semua ciptaan Tuhan itu dilihat dari sisi teknologi, dari sisi sains pengetahuan, luar biasa loh. Saya pernah membeli buku Bapak Ibu tentang organ-organ tubuh manusia itu. Saya kepingin tahu gitu. Kita kan simpel saja ya, Tuhan menciptakan saya gitu kan. Berharga di mata Tuhan. Apanya yang berharga? Saya beli buku itu Bapak Ibu. Wih, Tuhan ciptakan organ-organ tubuh manusia itu yang kita tidak bisa lihat Bapak Ibu, seperti jantung, seperti paru-paru. Dulu kan saya perokok Bapak Ibu, perokok, terus dokter memponis saya, dibilang begini, kamu masih mau hidup nggak? Setelah diperiksa ronsen gitu ya, dokter langsung ponis begini, emang kamu masih mau hidup? Bapak Ibu takut juga ya. Emang kenapa dok? Terus dia liatin hasil ronsen saya. Itu paru-paru saya kayak sarang lebah Bapak Ibu. Itu banyak bintik-bintiknya. Singkat cerita saya coba, dia jelasin, dokter jelasin, saya beli buku itu. Bapak Ibu, itu di hidung manusia itu Bapak Ibu ada filter. Kalau filter yang diciptakan manusia itu mungkin bisa menyaring partikel yang terkecil ya. Tapi yang ditaruh oleh Tuhan di hidung kita itu super canggih Bapak Ibu. Jadi super canggih, luar biasa sekali. Itu asap pun bisa disaring di situ. Jadi partikel-partikel yang paling kecil bisa disaring di situ. Sehingga kita walaupun ada di daerah yang kumuh, manusia ada di tempat yang nggak sehat, tapi filter itu yang menyaring udara, sehingga tidak langsung masuk ke paru-paru. Terus apa hubungannya dengan asap rokok? Bapak Ibu, asap rokok rupanya itu bisa membuat filter yang Tuhan taruh yang canggih itu di hidup kita itu lama-lama tidak berfungsi, sehingga udara yang kotor itu bisa masuk ke dalamnya. Nah itu yang membuat orang akhirnya bisa kena sakit paru-paru. Wah, saya tuh luar biasa loh Tuhan. Itu cuma yang saya lihat yang bagian itu. Jadi ada kekaguman kalau kita melihat ciptaan Tuhan itu, amin. Karena memang Tuhan dengan hikmahnya luar biasa diciptakan, alam semesta Dia ciptakan luar biasa. Bapak Ibu, itu karya Tuhan yang besar. Karya Tuhan yang terbesar yang Tuhan nyatakan dalam hidup manusia Bapak Ibu adalah Allah merencanakan penyelamatan. Amin. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang harus dilakukan untuk manusia yang berdosa ini supaya mereka bisa kembali kepada rancangan Allah, yaitu mereka segambar dengan Allah, manusia hidup memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan berjanji Dia akan mengirim juru selamat. Dia berbicara tentang janji penyelamatan itu berulang kali
Dengan berbagai cara dia pakai para nabi untuk menyampaikan berita yang besar itu supaya manusia menantikan juru selamat itu. Kita lihat dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Injil Matius pasal yang pertama. Bagaimana kita melihat kesetiaan Tuhan terhadap janjinya? Tidak lekang dengan waktu. Kalau kita berjanji bisa, Bapak Ibu, kita lupa dengan janji kita. Tapi kalau Allah tidak pernah melupakan janjinya, sebab dia Allah yang setia dalam kurun waktu yang panjang sekali secara ukuran manusia, tapi dia tetap Allah yang setia menggenapkan janjinya itu. Kita lihat dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 17. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama itu bicara tentang silsilah Yesus. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada siapa? Sampai kepada Kristus. Jadi dibutuhkan berapa keturunan, Bapak Ibu? 42 generasi keturunan janji itu digenapi. Makanya tadi dibilang dalam Ibrani ini, Bapak Ibu, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama itu sebenarnya firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi dalam waktu yang panjang dengan berbagai cara. Setiap nabi punya kebenaran masing-masing yang disampaikan itu, dan dalam waktu yang kurun yang lama sampai akhirnya Kristus datang. Benang merahnya, Bapak Ibu, yaitu karya penyelamat di dalam Kristus. Jadi kalau kita bisa ada di zaman di mana Yesus sudah datang dan dia sudah berbicara, dia sudah mengajar, dan setelah dia menyelesaikan tugas penyucian, penyelamatan itu, dan dia naik ke surga, dan para rasul meneruskan pengajarannya itu menjadi gereja mula-mula, dan gereja terus berjalan dalam waktu sampai akhirnya iman itu, keselamatan itu kita wariskan pada hari ini. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, lupa sejarah gereja, kadang-kadang gereja-gereja modern sekarang, Bapak Ibu, itu melupakan warisan iman gereja mula-mula. Kita sudah melihatnya Kristen itu praktis banget. Kita melihatnya seperti itu. Padahal tidak. Ada kekayaan iman yang luar biasa yang Tuhan taruh, yang Tuhan wariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana pengorbanan banyak orang, 42 generasi, mereka dengan setia menunggu janji penyelamatan itu. Makanya ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu, malaikat datang kepada para gembala. Jangan takut, jangan khawatir, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagimu, bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru Selamat. Bapak Ibu, agama berbicara tentang kebaikan manusia, amal, ibadah. Tapi Yesus berbicara tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tentang kemurahan Tuhan, tentang karya Tuhan. Jadi kalau saya diajak berdebat masalah agama, saya kadang-kadang malas meladeni. Karena berbicara tentang kebaikan manusia. Pernah suatu saat orang bilang begini, sebenarnya Tuhan sudah kasih katanya, itu agama penutup yang paling sempurna. Manusia harus melakukan 5 waktu itu supaya selamat. Saya bilang begini, sebelum ada nabimu, manusia bagaimana? Saya bilang begitu. Sebelum ada kitabmu, memang apa yang diikuti oleh manusia? Diam. Dia menganggap itu
agama terakhir, agama paling sempurna, kitab yang paling sempurna. Padahal banyak nyontek Bapak Ibu. dari generasi apa? Dari Yahudi, agama Kristen banyak di sini. Ditiru-tiru. Saya hanya bilang, saya menjadi Kristen pertama karena Tuhan panggil saya. Karena hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Saya memang dulu pernah bukan Kristen. Dulu saya lahir dalam keluarga Hindu. Bahkan orang Hindu sering bilang, kamu tinggalin Tuhan kita. Enggak, saya tidak tinggalin. Tuhan yang panggil saya. Kalau di agama lama saya ada juru selamat, ngapain saya? Tidak. Karena ada juru selamat di dalam Yesus Kristus, maka saya ikuti. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada benang merah itu. Jadi dengan dalam waktu yang panjang itu, dengan berbagai cara Tuhan terus berfirman, Tuhan terus menyampaikan dengan nubuat-nubuatannya kepada para nabi, sampai waktunya datang di mana juru selamat Mesias yang dijanjikan itu hadir di Bethlehem melalui perawan. Jadi Yesus nggak ujuk-ujuk datang Bapak Ibu. Kalau orang bilang, wah Yesus anak Allah, mana bidannya Bapak? Itu konsep yang terlalu dangkal. Nggak ngerti rencana penyelamatan Allah yang besar melalui bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan karena Dia Allah yang mengasihi manusia. Amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi sebelum dikaruniakan, Dia sudah memberikan janji itu, janji penyelamatannya itu dari zaman Abraham. 42 generasi keturunan, akhirnya Kristus datang seperti yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, makanya orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi, dia punya namanya pengharapan mesianis. Itu dari tradisi lisan Bapak Ibu. Dari turun-temurun orang Israel berkata kepada anaknya, kamu harus tetap mengharapkan bahwa suatu saat Tuhan akan kirimkan kita Mesias. Makanya Bapak Ibu, ketika orang Israel ada dalam penderitaan, mereka berpikir ketika ada seseorang yang punya kemampuan lebih, dianggap oh jangan-jangan ini Mesias. Makanya ketika Yohanes Pembaptis tampil Bapak Ibu, dengan karisma yang luar biasa, orang-orang Yahudi mengirim utusan kepada Yohanes Pembaptis, mempertanyakan, apakah engkau Mesias yang aku nanti-nantikan itu, yang orang-orang Yahudi, yang bangsa Israel nantikan, apakah engkau itu Mesias? Yohanes dengan tegas menolak, bukan aku, tapi Dia yang akan datang kemudian. Menuju kepada siapa? Yesus Kristus, anak domba Allah. Bapak, Yohanes tidak mencuri kemuliaan, walaupun dia hebat pada zamannya. Sebelum Yesus terkenal, dia sudah terkenal. Jadi hati-hati dalam pelayanan kita, kalau nggak jadi bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Manusia kan kecenderungan gitu, antara superior dan inferior. Dengan kehebatannya manusia bisa jadi superior, sombong. Tapi dengan kekurangannya dia menjadi inferior, rendah diri. Rendah hati sama rendah diri beda. Begitu. Jadi itu sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus janji pengharapan mesianis. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mengharapkan juru selamat lagi, karena juru selamat sudah ada di dalam Yesus Kristus. Makanya tugas kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ini kabur ya, kadang-kadang kabur. Saya banyak melihat begini ya, kadang-kadang Kristen itu ditarik seperti agama gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lakukan apapun dalam kita mengiring Tuhan, itu jangan sampai pikiran kita supaya saya selamat. Enggak. Kita lakukan itu, terima kasih Tuhan, aku bisa melayani, aku bisa memberi, aku bisa berkorban karena Engkau telah menyelamatkan aku. Beda Bapak Ibu, beda. Beda itu. Jadi kita harus dasari kekristenan itu dimulai dari kebaikan Tuhan. Diberikan kepada kita, baru kita bisa berbuat baik. Kita dikasih kemurahan, baru kita bisa bermurah hati. Kita dikasih pengampunan, kita baru bisa mengampuni.
Bukan supaya, jadi jangan sampai Bapak Ibu, engkau tidak ke gereja terus dengan ketakutan, oh jangan-jangan kalau Yesus datang, aku nggak ada di gereja, aku nggak diangkat. Yaitu kalau you yang jadi Tuhan. Kadang-kadang kan kita terbatas, kasih kita terbatas. Kita mengasihi siapa yang baik kepada kita. Itu kasih kita terbatas, manusiawi. Tapi kalau kasih Allah, kasih agape Bapak Ibu, Dia tidak melihat keberadaan kita, tapi Dia melihat kita ini berharga, dan melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, dikuduskan secara de jure, Bapak. Makanya Bapak Ibu, ada tokoh gereja bilang begini, Martin Luther bilang begini, orang Kristen itu adalah orang yang percaya itu adalah simul iutus et peccator. Artinya Bapak, kita orang benar, tapi sekaligus orang berdosa. Secara status, secara de jure, dalam pemandangan Tuhan, karena kita percaya kepada Yesus, karena Yesus hadir untuk mengampuni, untuk menyelesaikan penyucian dosa itu, maka dengan iman kita kepada Kristus, kita dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan, kita dijadikan orang benar. Dari hamba kita dijadikan anak, jadi ahli waris. Tapi juga dalam perjalanan hidup kita, Alkitab kitab yang sangat jujur dengan perjalanan hidup orang beriman. Bisa jatuh nggak? Orang yang diurapi Tuhan langsung oleh Tuhan, bisa jatuh nggak? Bisa. Artinya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ini lemah, kita ini terbatas. Paulus bilang, kita mau berbuat baik, malah kita yang kita lakukan yang tidak. Mungkinkah kita bisa kudus seperti yang Allah kehendaki tanpa ada campur tangan Tuhan dalam ini? Nggak mungkin. Bapak Ibu, saya sadar. Bapak Ibu pikir kalau pengkhotbah itu nggak ada godaan? Apa godaan terbesar pengkhotbah? Tahu nggak Bapak Ibu? Merasa sudah bisa, nggak mau belajar lagi. Khotbah yang sudah dikhotbahin berkali-kali. Jumat hebat. Bagi saya anggap itu godaan. Saya jujur, firman Tuhan ini belum pernah saya khotbah. Saya gumuli sampai tadi jam 7:30. Saya coba tulis. Banyak di situ khotbah saya. Saya mau belajar Pak. Saya makanya kadang-kadang Bapak, saya ada lihat ya orang. Emang kita mau melayani siapa sih? Mau tampil sok-sokan mau apa gitu loh? Motivasi yang utama, amin. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai siapa saja. Engkau yang tidak sekolah teologi pun Tuhan bisa pakai. Karena bagi Tuhan Bapak Ibu hanya butuh hikmat yang dari Tuhan. Tuhan akan berikan kita. Sepatah kata pun kalau itu hikmat dari Tuhan bisa mengubah orang. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau tanpa kita sadari dengan gelar yang semakin banyak, wah kita jadi merasa sudah hebat. Saya dalam prinsip hidup saya Bapak Ibu, saya mau belajar kepada siapa? Kepada anak kecil. Saya punya anak masih kecil. Saya suka dengerin dia cerita. Saya bilang, Cik, ajarin untuk Cik. Nah, kalau sekarang kan anak kecil dengan gadget dia lebih cepat. Dia ajarin saya Bapak Ibu, ini papi harus pencet itu. Hebat kan generasi sekarang. Tapi kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, generasi sekarang pun banyak yang mempertanyakan dunia iman. Makanya orang tua sekarang dituntut Bapak Ibu, bagaimana supaya generasi kita ini tetap mendapat warisan iman yang murni. Amin. Tetap mendapat warisan iman yang murni. Jadi orang tua sekarang Bapak Ibu tidak cukup hanya bicara tentang pendidikan anak, kesejahteraan anak, tapi bagaimana mewariskan iman Kristen itu supaya tidak terputus itu. Sebab generasi sekarang beda Bapak Ibu, mempertanyakan apa yang kita imani. Ada nggak anak-anak Bapak Ibu yang mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pernah kepikirin? Tapi kenapa bumi itu bulat?
Nanti kita bisa cari di Google kan? Tahan, aku cari di Google dulu. Tapi surga di mana? No. Tapi bagaimana caranya masuk surga? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan kalau kita renungkan, wah ini generasinya beda nih Bapak Ibu. Makanya Allah selalu berfirman dari generasi ke generasi dengan berbagai cara. Intinya Bapak Ibu, bagaimana supaya berita keselamatan itu sampai kepada manusia. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana berita Injil tentang keselamatan itu sampai kepada manusia. Ayat yang kedua Bapak. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang karya penyelamatan Allah. Allah berjanji menyelamatkan manusia berdosa. Dan Allah menggenapkan janji. Nah, Bapak ini bergeser ini. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah terbesar dalam sejarah hidup manusia. Jadi tadi Allah berjanji, karya terbesar adalah bagaimana Allah berjanji akan memberikan juru selamat, dan di dalam Yesus Kristus itulah janji terbesar itu digenapkan. Jadi Bapak Ibu, kita mengucap syukur orang-orang yang kenapa berbahagia, karena kita sudah menerima penggenapan janji. Amin. Amin. Kita tidak lagi menunggu janji penggenapan, tapi kita sudah menikmati janji itu. Kita sekarang Bapak Ibu tidak lagi melalui para nabi, tapi kita bisa langsung sekarang berbicara dengan Tuhan. Tuhan dulu berbicara kepada umatnya melalui hamba-hambanya, melalui para nabi. Nabi penyambung lidah Allah. Apa yang Tuhan mau untuk umatnya disampaikannya. Jadi kalau dalam Alkitab Bapak Ibu ada nabi palsu, itu artinya nabi yang hanya menyampaikan hal-hal yang baik saja kepada umatnya, hal-hal yang menyenangkan saja kepada umatnya. Kalau teguran itu nggak mau disampaikan, karena itu beresiko. Nabi Nathan itu nabi yang hebat, walaupun firman Tuhan yang disampaikan itu beresiko tinggi. Kadang-kadang Bapak Ibu jujur itu, kita hamba Tuhan itu bisa jatuh di situ. Kita nggak berani memperkatakan kebenaran kalau itu beresiko. Kadang-kadang kita cari aman. Nabi Nathan bisa cari aman nggak? Bisa. Ketika Tuhan bilang, Nabi Nathan, ayo pergi kemana Tuhan? Raja Daud. Ngapain Tuhan? Kasih tahu dia. Dia ngambil istri orang, suaminya dibunuh. Wah, Bapak Ibu, coba kalau Pak Nikolas tiba-tiba Tuhan bilang, hambanya pergi kemana? Ke istana. Kasih tahu tuh Pak Jokowi katanya kan. Ya kalau itu beritanya, oh Bapak akan dipakai Tuhan, Bapak akan diberkati Tuhan. Berebut orang, benar nggak? Semua juga orangnya saya Tuhan. Tapi ketika datang berita itu, ayo siapa yang berani? Negur raja loh. Saat itu raja punya otoritas. Hidup mati. Ada di tangan raja itu. Yang menghadap raja saja harus seizin dia. Kalau nggak bisa. Tapi Nabi Nathan, nabi yang benar. Kenapa? Dia nggak takut risiko. Memperkatakan kebenaran berapapun. Tentang itu nggak mudah Bapak. Kita hidup di zaman yang sekarang. Kadang-kadang kita takut memperkatakan kebenaran. Kita banyak berbicara tentang, oh nggak enak nanti dia tersinggung. Saya sekarang Bapak Ibu jujur, kalau orang udah
udah mulai agak sedikit, udah saya tutup aja. Saya hanya kasih tahu, kalau kita debat tentang agama nggak ada habisnya. Hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus. Udah, Bapak Ibu, terserah dia mau tersinggung mau apa. Kadang-kadang Tuhan untuk kita loh, harus ada harga yang dibayar. Amin. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah terbesar, dan kita tidak lagi mengharapkan penggenapan itu, tapi kita sudah menerima. Tapi Bapak Ibu, gereja Tuhan saat ini punya pengharapan eskatologi, pengharapan di mana ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, penyelamatannya, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti di surga ada porsi sebelah kiri sebelah kanan, tidak dalam pengertian itu Bapak Ibu. Yesus kembali kepada kemuliaannya yang semula. Amin. Yesus kembali kepada kealahannya karena dia datang untuk penyelamatan, dan setelah itu diselesaikan dia kembali lagi. Dan Yesus berjanji dia akan datang yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal, sebenarnya kita harus tetap ada dalam spirit di mana gereja, di mana orang percaya tetap kita mengharapkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Eskatologi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan itu sudah dijanjikan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan waktunya, tapi yang pasti bahwa kalau Allah berjanji, dia pasti menggenapinya. Kita tidak usah Bapak Ibu menebak-nebak kapan Yesus datang. Ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, dia pasti datang. Engkau mau berdebat kapan dia datang, itu nggak ada urusan. Yang pasti bahwa sebagaimana Allah pernah menjanjikan penyelamatan itu, dan juru selamat sudah datang dalam Yesus Kristus, dan ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali menjemput gerejanya, itu pun pasti akan terjadi. Amin. Tuhan kasih tanda-tanda zaman. Kasih tanda-tanda zaman. Apakah dengan COVID ini? Kita juga nggak tahu. Makanya gereja harus berjaga-jaga. Hidup kita Bapak Ibu harus tetap ada dalam posisi berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu, sebab kedatangan Tuhan seperti pencuri katanya. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Ada yang pernah tahu? Pencuri minta izin dulu, telepon kita dulu atau WA kita, Pak, saya mau datang malam ini, saya mau ngambil mobil Bapak, saya mau nonton. Enggak. Sekonyong-konyong aja dia bisa datang. Kapan bisa? Makanya Bapak Ibu, kita harus ada dalam posisi hidup berjaga-jaga. Seperti mempelai perempuan. Gereja adalah mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki. Bapak Ibu, saya percaya sekali lagi kalau kita diberikan masih waktu untuk kita ada di bulan Desember, berarti Tuhan masih punya rencana dalam hidup. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ada orang mengatakan kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Ya silahkan saja. Pada zaman Paulus pun, tulisan-tulisan Paulus pun, Bapak Ibu, itu sangat kuat dipengaruhi oleh itu eskatologi itu, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan saat itu orang nggak mau bekerja lagi Bapak Ibu. Paulus bilang, kenapa kamu nggak bekerja? Katanya, bukan ini maksudku. Dia bilang gini, yang nggak bekerja jangan makan. Sampai Paulus bilang tegas. Jadi Bapak Ibu, kita tetap berkarya. Amin. Jadi jangan sampai berpikir gini, oh Tuhan kan udah mau datang, saya nggak mau kawin lagi. Saya nggak mau nikah, kenapa? Tuhan udah mau datang. Tapi kalau memang Tuhan punya karunia khusus dalam dirimu, engkau tidak menikah, silakan saja. Tapi jangan bawa nama Tuhan. Iya dong. Nanti orang tua nanya, kenapa kamu? Dulu saya suka ditanya begitu Bapak Ibu. Saya kalau pulang ke Bali pas ditanya, saya mau nikah umur 38. Kalau orang bilang ini udah bujang lapuk kan. Saya
38 saya nikah. Pak Niklas berapa nikah? Usia nikah? 25. Wah, masih fresh banget. Saya 38 Bapak Ibu. Dibilang senja ya senja dikit Bapak Ibu. Orang tua selalu bilang, emang kamu nggak mau nikah ya? Semua adik-adik saya udah nikah. Adik saya yang saya gendong dulu pun waktu bayi dia udah nikah, udah punya anak. Aduh, biasa sampai dia cariin saya jodoh Bapak Ibu. Amat tua dicariin jodoh sama orang tua. Dikasih foto, berbutakan foto saya Bapak Ibu. Saya pergi ke Lampung menjemput jodoh. Tapi kalau nggak jodoh nggak jadi Bapak Ibu. Wah, saya bilang, saya waktu dulu pikir, Pak, udah tenang aja Pak, belum waktu Tuhan, saya bilang begitu Pak. Jadi jangan bawa-bawa nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Tuhan mau datang ngapain nikah lagi, bikin susah-susah katanya. Maka Bapak Ibu ada orang berpikir surga itu kayak kita di sini katanya. Jadi dia suaminya kan meninggal, dia masih muda padahal. Ya mungkin nanti bisa berubah pikirannya. Saya nggak akan nikah lagi, supaya saya nanti di surga bisa minum kopi bersama suami saya. Ya ampun, memang merek kopi apa? Kopi kenangan emang. Di surga masih mikirin minum kopi Bapak Ibu. Di surga memang ada jual kopi. Kita pergi katanya minum kopi. Boleh-boleh aja saudara berfantasi, boleh saja. Surga itu ada supermarket, silakan aja Bapak Ibu. Tapi kalau tidak seperti jangan kecewa Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang pikir dunia dengan surga itu, wah kita pikir nanti ada banknya, ATM-nya macam-macam. Silakan saya saudara berimajinasi yang melihat di situ, silakan aja. Mau saudara berpikir, wah pokoknya saya kepingin kudus. Kalau ada orang berpikir kalau nikah itu berdosa, Bapak Ibu, ada orang berpikir begitu kan? Orang Yahudi kan berpikir begitu. Segala berhubungan dengan dunia ini dosa. Jadi kita ada dalam penantian Kristus datang yang kedua kali sebagai hakim, sebagai raja di atas segala raja. Firman Tuhan katakan kalau Yesus datang, setiap lutut akan bertelur, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu, engkau tidak usah takut dan khawatir. Orang memperkatakan apapun tentang Yesus, dia tetap Yesus. Mau bilang bidannya siapa, silakan saja. Nanti suatu saat ketika Yesus datang Bapak Ibu, setiap lutut akan bertelur, lidah akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Kita orang-orang yang Tuhan sudah berikan kebenaran. Amin. Sehingga kita dalam dunia ini, kita jalani aja hidup ini Bapak Ibu. Kita sementara kok. Jangan sampai hidupmu kok fokuskan nggak punya duit lo stres, nggak punya ini lo ngapain? Hidup sementara kok. Fokus kita hidup bukan begitu. Kita numpang di dunia ini. Apapun yang kita miliki itu hanya Tuhan percayakan kita untuk kita menjadi penata layan di hadapan Tuhan. Kalau engkau diberkati untuk mengucap syukur. Amin. Tapi saya percaya Bapak, orang yang ikut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mau melakukan bagian, Tuhan kasih berkati. Bapak Ibu, nilai hidup kita itu bukan diukur, ditentukan dari apa yang aksesoris kita ini tidak menilai hidup kita sendiri. Memang manusia itu selalu begitu. Kalau badan kita six-pack apa? Oh, orang bilang, oh mantap. Orang puji kita. Engkau cantik dipuji, kau ganteng dipuji. Ya sudah, cukup aja. Dan itu harus melahirkan syukur, amin. Terima kasih. Aku nggak minta lahir ganteng. Aku juga nggak minta lahir putih. Aku nggak minta lahir hitam tapi datang hitam. Tapi kalau aku lihat dari kecil, kok banyak saudaraku putih ya gitu. Adikku lebih putih dari aku, kenapa ya? Kok aku hitam sendiri? Tapi lihat dari perjalanan hidup, ya kebanyakan berjemur dari kecil. Ya pantas hitam. Itu logis aja Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan yang ciptakan semuanya, benar nggak? Tuhan itu Bapak Ibu luar biasa seleranya. Kalau kita melihat cewek hitam, ada di sini yang mau pilih cewek itu. Jadi istrinya. Kebanyakan laki-laki itu mau pilih yang putih, bening.
saya Bapak Ibu putih gitu kan. Saya hitam. Jadi saya pakai acara hitam putih gitu. Gitu. Bapak Ibu, selera Tuhan luar biasa. Engkau nyanyi dengan gaya apa? Tuhan senang nggak? Senang. Engkau beribadah dengan cara bagaimanapun Tuhan senang. Asal itu keluar dari hati, asal kau tidak buat-buat. Tuhan sayang semua suku. Lagu sekolah minggu bilang apa? Yesus cinta segala bangsa di dunia. Saya kalau ketemu orang yang bahasanya saya nggak ngerti, saya sambil kagum sama Tuhan. Pak Nikolas bahasa apa? Bahasa aslinya itu kalau didengar Bapak Ibu, orang Nigeria kalau ngomong ya Bapak Ibu, satu kata pun saya nggak ngerti Bapak Ibu. Itu, wah hebat sekali Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Orang yang berdoa dengan cara begitu nyampe kepada Tuhan. Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Coba kalau saya pakai bahasa Bali sama Pak Nikolas, saya punya masalah, saya ngomong pakai bahasa Bali. Bapak tuh ngapain apa? Kita terbatas Bapak Ibu, tapi Allah yang tidak terbatas. Makanya Bapak Ibu nggak usah sok-sokan belum pakai bahasa Ibrani. Berdoa pakai bahasa Ibrani. Allahim Silohim, Allahim, nggak usah. Pakainya bahasa sendiri. Tuhan ngerti kok, amin. Gua mau pakai bahasa Batak, gua silakan aja. Pakai bahasa Bali, pakai bahasa apa, silakan. Tuhan itu sangat mengerti. Makanya itulah kekristenan. Nggak ada pola ibadah gitu, amin. Engkau mau ibadah 2 jam, silakan. Mau ibadah 3 jam, silakan. Walaupun ada gereja 1 jam sekarang. Sekarang ada gereja 1 jam. Kita ibadah juga cuma 1 jam. Kita mau 5 jam hari ini Pak ya. Wah, kalau kita ibadah lama kayaknya nggak ada hadirat Tuhan. Orang merasakan Tuhan sudah pergi dari sini. Bapak Ibu pernah nggak ikut ibadah? Gereja Bapak Ibu setengah hari ibadah. Dari pagi sampai sore. Itu giliran jemaatnya buka firman, sampaikan firman. Mungkin kalau kita masuk sana, ini apaannya? Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Dia mengerti gerejanya, dia mengasihi gerejanya. Jadi jangan pernah menilai gereja dari ibadahnya Bapak. Sebab Tuhan sangat mengasihi gereja. Amin. Dengan segala pergumulan gerejanya Tuhan tahu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus ada dalam penantian Kristus yang kedua. Kita harus tetap berjaga-jaga di hadapan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bapak Ibu, yang penting adalah ketika Tuhan datang, Tuhan dapat kita menjadi hamba yang setia. Hai hambaku yang setia, masuk nikmati kemuliaan yang Tuhan kita sediakan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Yesus terima kasih. Janjimu seperti pada pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti
tidak sendiri. Engkau tetap Allah yang Immanuel, menyertai hidup kami, memimpin kami, menuntut kami, menghibur kami Tuhan. Agar kami tetap percaya. Kami tahu Tuhan, kalau janji penyelamatan sudah Engkau genapi, maka janji-janji yang lain, janji penyertaan-Mu, janji pemulihan-Mu, janji penyembuhan-Mu, janji berkat-berkat-Mu akan Engkau genapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami yang ada di akhir zaman ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia terhadap janji-Mu. Engkau pernah berjanji ketika Engkau naik ke surga, Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kami, gereja-Mu, orang-orang percaya yang sedang Engkau tempatkan di bumi ini. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan mengangkat kami, gereja-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kami bisa hidup, bisa ada sampai hari ini. Biarlah rencana Tuhan digenapi melalui hidup kami. Tuhan akan pakai kami untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan, banyak orang boleh mendengar kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan, Injil, anugerah keselamatan itu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali kepakai gereja-Mu di tempat ini. Kau pakai hamba-Mu, Gembala, Nicholas, dan bersama Ibu dan juga tim yang ada. Kami tahu gereja ini karena Tuhan, dan gereja ini ada karena Tuhan, gereja ini milik Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari masalah gereja-Mu di tempat ini. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang setia. Bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi Pak Nicholas dan urapan yang baru, supaya gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau akan bawa gereja-Mu naik lebih lagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang datang hari ini dengan segala pergumulan, percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalahmu. Yang sakit percaya, Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Engkau yang kekurangan, engkau percaya, engkau tetap berdoa, tetap berharap, Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Engkau yang penuh pemulihan dalam hidupmu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pulihkan aku. Tuhan sanggup menjaga hidupmu dalam nama Yesus. Hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati, hidupmu dipakai oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, usahamu diberkati, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang punya firman, Engkau yang punya sabda Tuhan. Kami kembalikan, ya Roh Kudus, memberikan kami kemampuan untuk kami tetap setia, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita yang diberkati, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara kembali, haleluya, diberkati oleh firman-Nya, amin. Terima kasih kepada hamba-Nya boleh share firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan persembahan kita untuk hari ini. Sebelum persembahan dijalankan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bisa menikmati ibadah hari ini yang penuh baik semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Kau berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, bahwa dia semakin naik berkat Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin membawa persembahan yang berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah persembahan Tuhan ini menjadi hormat kemuliaan bagi kerajaan-Mu di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, aku diberkati. Ayah
selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk minggu ini. Pemuritan minggu pemuritan ya Bapak Gembala. Ada pemuritan di minggu ini. Jadi buat jemaat Tuhan yang rindu untuk bisa pemuritan mementori, boleh nanti menghubungi Bapak Gembala supaya bisa bergabung kepada mentor masing-masing. Itu lewat online, mau Zoom, Skype, WhatsApp, semuanya boleh bergabung. Terus ada doa malam setiap hari Jumat jam 7 lewat Zoom, nanti link di-share lewat grup. Bapak Ibu saya harap semuanya boleh hadir di hari Jumat jam 7 malam. Ada ibadah WBI juga, jadi buat semua wanita-wanita saya undang boleh bergabung di hari Minggu. Kita ibadah WBI setiap hari Minggu sekali, minggu ketiga. Setiap hari Sabtu maaf. Setiap hari Sabtu jam 7 malam lewat Zoom. Nanti link boleh di-share oleh Ibu Gembala. Semua ibu-ibu, wanita-wanita cantik, mau anak gadis, semuanya boleh hadir di ibadah WBI. Selanjutnya ibadah hari Minggu kita kembali lagi hadir di tempat ini jam 9:30 pagi. Ada tambahan? Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, segera menginfokan kita sama-sama mengucap syukur karena kemarin telah terlaksana pemberkatan pernikahan dari Andi dan Fani, dan resepsinya telah diadakan pada malam. Jadi saya mewakili Andi dan Fani, bukan yang lain tidak diundang, tetapi karena keterbatasan orang yang boleh hadir, sehingga hanya sebagian yang mewakili dari gereja. Jadi bukan tidak mau diundang, tetapi dibatasi tempatnya, sehingga kita pun dapat giliran itu di sesi kedua. Ada 2 sesi. Jadi hanya untuk meluruskan mewakili mereka. Maka hari ini mereka nggak ada. Tante Ezra ada di Cianjur dengan Om Arnold. Pak Ricardo hari ini melayani dengan keluarganya di GSJA di Tangerang, sehingga hari ini juga tidak dapat hadir, dan juga yang lain. Jadi Pak Hendri, Pak Eri dan seterusnya banyak hari ini yang izin karena ada kegiatan-kegiatan. Untuk menginfokan untuk tempat yang saya sampaikan yang lalu sedang direnovasi, belum selesai, dan sebentar mungkin akan dilihat. Kiranya dukung doa supaya semua dapat berlangsung dengan baik, dan kemungkinan kita di minggu terakhir itu kita akan ada rapat. Jadi ada rapat yang kita akan adakan untuk membahaskan hal-hal ke depan tentang tempat ibadah, tentang kegiatan ibadah dan seterusnya. Jadi kiranya Bapak Ibu bisa menyediakan waktu supaya semua bersama-sama bisa hadir. Demikian ya. Minggu depan maksudnya. Minggu depan, minggu ketiga. Karena minggu keempat itu Natal ya. Jadi minggu ketiga, minggu depan. Jadi setelah ibadah kita akan ada rapat sebentar untuk membahaskan program-program gereja ke depan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk tentang yayasan yang Tuhan percayakan kepada gereja pada tahun ini. Jadi kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Firman Tuhan telah mengingatkan kita. Saya mengharapkan dengan sangat firman ini bisa kita pegang. Maka nggak ada kebetulan. Khotbah saya minggu lalu saya nggak bicara kepada pendeta Ketut. Tapi saya sampaikan tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Sehingga bagian kita menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Demikian Tuhan memberkati. Shalom. Untuk yang terakhir nanti buat tim panitia Natal, nanti jangan pulang dulu karena kita nanti ada meeting sebentar, lalu nanti ada latihan dan juga dekorasi untuk melanjutkan kegiatan Natal kita untuk nanti tanggal 25. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita akan puji
bersyukur untuk hari yang berbahagia ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Dan kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Pendeta Ketut, yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan pesan yang penting bagi kami hari ini. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi. Apapun yang menjadi kerinduan, kebutuhan, Tuhan memelihara dengan sempurna. Sebab kami percaya ketika hamba-hamba-Mu setia melayani Engkau yang memberi upaya Tuhan, maka keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan. Dan dalam kemurahan-Mu tambah-tambahkan tanggung jawab yang lebih lagi ya Tuhan yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir hari ini karena berbagai alasan. Kami mengucap syukur untuk Andi dan Fani yang telah Tuhan melihat betapa Tuhan setia dan Tuhan telah menyertai sampai hari kemarin. Berkati rumah tangga mereka yang baru, pimpin langkah-langkah mereka dalam menjalaninya sehingga mereka tetap menjadi berkat. Kami juga berdoa buat Tante Ezra yang ada di Cianjur dengan Romano dan semua yang berhalangan hadir hari ini karena ada alasan tertentu. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Tina yang berulang tahun kemarin Tuhan. Tuhan kasih karunia-Mu bertambah-tambah dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dirindukan, apapun yang didambakan, Tuhan membawa itu menjadi tergenapi sempurna. Kami percaya Tuhan ketika dia mengambil bagian dalam rencana-Mu, dalam pelayanan, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan membawa setiap janji Tuhan menjadi nyata. Dalam nama Yesus, kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Sebab kami percaya tidaklah kebetulan Tuhan menempatkan kami di bangsa ini. Oleh karena itu berkati pemerintahan kami, berkati sekitarnya pemerintahan sampai ke bawah. Tuhan memberkati sehingga mereka melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di dalam momen Desember dia akan mengadakan Natal, bahkan yang sudah dan bahkan akan ke depan. Tuhan menyertai jemaat-Mu, Tuhan memberkati jemaat-Mu, dan melalui Natal Tuhan mengingatkan kepada gereja betapa setianya Tuhan, sehingga Tuhan menggenapi janjinya melalui kehadiran Kristus di bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa buat tempat yang baru yang sedang direnovasi. Tuhan melancarkan semuanya. Hikmat Tuhan berikan kepada kami untuk melangkah dengan benar, untuk melangkah dengan tepat, seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Kami mau Tuhan terima berkat daripada Bapa di surga. Sebab kami meyakini dan mengimani bahwa yang daripada Engkau adalah yang terbaik bagi kami. Marilah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Dia yang memberi berkat yang terbaik, dan terimalah berkat daripadanya. Pulalah dan bawalah segala berkat janji-janji Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup orang percaya, secara khusus Kristus Yesus sebagai pemberian yang terbaik. Hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa yang kekal, di dalam korban Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara diberkati Tuhan bersama, katakan amin.